Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kelima, pembahasan tentang ilmu laduni dan ilmu yang langsung diambil dari Allah Subhanahu wa taala wa talaqqiyanillah. Sudah dibahas sebelumnya bahwasanya ilmu laduni karena indiyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung, maka cara mendapatkannya bukan berarti dengan kasbi usaha, ngapalin dan lain sebagainya, tetapi wahbian, pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kunci semuanya itu ada di ibadah juga, dan ini bukan menafikan ilmu kasbi, ilmu usaha yang kita hafalkan dan sebagainya itu. Jadi dua-duanya diperlukan sebenarnya, karena untuk bisa mencapai kepada puncak semangat ibadah harus punya ilmu dulu. Baru setelah itu ingin menyempurnakan ilmu kasbi tadi dengan ilmu wahbiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kalamnya Habib Abdullah bin Haddad, ma adrakna al-ilm biqila wa qal wala bimuzahamatir rijal. Kata beliau, kami ini dapat ilmu pemahaman yang melebihi dari apa yang diajarkan itu, ilmu warisan langsung, ya, bukan dengan qila wa qal, menurut pendapat sipulan atau ngumpulin kaulnya para ulama, wala bimuzahamatir rijal, dan bukan pula dengan berdesak-desakan bertemu dengan para aulia Allah, bertabarruk, mohon doa. Bukan itu aja, dan semua itu dilakukan. Tapi yang utamanya ternyata apa? Bi khuluwil qalbi 'anid dunya. Pertama, mengosongkan hati daripada hubbi dunya, cinta dunia. Makanya boleh punya doa, Allahumma kharij min qalbi kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'asiyatik aw yashghaluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatika al-khassah wa muhabbatikal khalisah. Ya Allah, cabut dari hatiku cinta kepada dunia. Jadi cabut akar-akar kecintaan kepada dunia. Kulla qadrin lid dunya, seluruh kadar kecintaan dunia. Wa kulla mahallin lil khalqi, dan cabut semua makhluk-makhluk yang menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mahallil khalq yamilu bi ila ma'siyatik, yang menyebabkan aku condong untuk bermaksiat kepada Engkau. Cabut itu kecintaan kepada yang menyebabkan aku maksiat kepada Engkau, ya Allah. Aw yashghaluna an ta'atik, atau cabut sesuatu yang menyibukkan aku daripada ketaatanmu. Luar biasa doanya. Allahumma kharij min qalbi kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'asiyati aw yashghaluna an ta'ati aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatika al-khassah wa muhabbatika al-khalisah, atau hal-hal yang membentengi aku daripada mendapatkan ma'rifah khusus dari Engkau, ya Allah. Ini laduni. Jadi penyebab orang gak dapat laduni itu penuh maliah, hatinya itu dipenuhi dengan cinta dunia. Yang kedua apa? Minkisarul qalbi fi jawfil lail, itu menghancurkan hati. Inkisarul qalb, hancur hati atau renyuhnya hati di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat bangun malam tahajud. Itu rumus 2. Maka kata Muhammad bin Hafiz, ya,
menukil dari guru beliau, bukan santri kalau dia nggak punya wirid qiyamul lail, apalagi ustadz ya. Santri aja belum disebut santri kalau dia masih belum punya wiridan, belum bisa bangun sholat malam. Ini kunci ini. Jadi kalau ini nggak dikerjakan, mau kita puluhan kali bilang ilmu laduni ya gak dapat. Jadi ilmu laduni itu bukan dengan duduk di rumah wirid, pakai wiridan apa gitu ya, tapi sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak ya, yang nanti yang datang setan, yang datang jin kesurupan bisa. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu ankum an jami'al muslimin. Hikayatun, ada beberapa hikayat cerita. Ja'a fi kitabin Nahril Mawrud an al-Habib al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'anallahu bih wa bi ulumih annahu kana yuhka anna ba'da akabir fuqaha lamma balaghahu sya'nu sayyid at-Taifah Abil Qasim Junaid wa ma yubdihi min ulumil asrar qasadahu liyamtahinahu fasa'alahu an mas'alatin fiqhiyyah fa'ajabahu anha ahsana jawabin wa afadahu min ilmiha ilman lam yakun 'indal faqih fa'ajiba min zalik wa qala a'id alayya ma qulta fa'adahu alayhi bi'ibaratin ukhra thumma qala a'idhu alayya fa'adahu bi'ibaratin ghairil ula wa thaniyah falamma ra'al faqihu annahu la taqata lahu bihifzil kalamil Junaid qala amlihi alayya hatta aktubahu faqala in kana ana alladhi ubdi fa ana umlih asyara ila annahu fathun rabbaniyun la tahtawi alaihi butunud dafatir wa qama al-faqih wa qad adhana lit-ta'ifatu sufiyah bi'uluwi rutbah wa sa'atil alim. Jadi dulu tuh ada semacam apa ya, memang bahkan sekarang ini juga orang ngejelek-jelekin tasawuf dan ahli tasawuf. Dikenal ahli tasawuf itu ya tahu ibadah aja, ilmunya nggak ada gitu. Yang dipiralkan seperti itu, padahal orang itu nggak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan ilmu. Maka sampai-sampai seorang faqih yang alim tentang ilmu syariat juga kadang-kadang kebawa juga nih suasana itu. Ada anggapan tokoh sufi itu atau orang sufi itu ilmunya itu nggak mumpuni gitu. Maka ada cerita dalam kitab Nahril Mawrud dari Habib al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'anallahu bihi wa bi ulumih annahu bahwasanya kana yuhka, diceritakan anna ba'da akabir fuqaha, ada salah seorang ulamanya di bidang fikih, lamma balaghahu sya'nu sayyid at-Taifah Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa ma yubdihi min ulumil asrar qasadahu liyamtahinahu. Ketika sampai berita kepada seorang faqih alim kabir tadi, sampai apa berita kehebatan Sayyidut Taifah, pemimpin kelompok, pemimpin sufi Abil Qasim Junaid al-Baghdadi, dan apa yang beliau ketahui dari ilmu-ilmu rahasia. Penasaran dia. Qasadahu, dia pun berkunjung ke rumahnya, bertemu untuk apa? Liyamtahinahu, untuk bertanya, untuk menguji. Fasa'alahu an mas'alatin fiqhiyatin. Lalu faqih tadi nanya kepada Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala
tentang masalah fikih. Enggak disebutkan urusan di sini. Masalah apa? Fa ajabahu anha ahsana jawabin. Dijawab dengan jawaban yang paling bagus. Terperangahlah sang fikih. Wah, iya nih jawabannya sama. Iya. Dan bahkan bagus kalimatnya. Wa afadahu min ilmihi ilman lam yakun 'indal faqih. Bahkan ada tambahan. Ya, beliau memberikan faedah dari pengetahuan beliau tentang jawaban fikih tadi, ilmu yang belum dimiliki oleh al-faqih tadi. Tambah jawabnya. Fa'ajiba min dzalika. Lalu faqih tadi takjub. Beliau tadi nggak nyangka ya, kok jawabannya seperti itu. Wah, hebat banget ini. Beliau pengen menulis sekarang. Maka katanya, "A'id alayya ma qulta." Tolong ulangi lagi apa yang engkau katakan tadi. Fa'ada alaihi bi ibaratan ukhra. Diulang lagi jawabannya, cuma dengan redaksi bahasa yang lain. Summa qala, kemudian kata faqih tadi, "Lah, ini jawabannya lain lagi." Tapi masih seputar masalah yang ditanyakan. Qala a'id, ulangi lagi jawabannya yang barusan. Tadi ulangin lagi. Fa'adahu bi ibaratin ghairil ula wa tsaniyah. Yang ketiga jawabannya beda lagi. Tapi masih seputar itu. Lebih lagi jawabannya dari yang pertama, lebih lagi dari yang kedua, lebih lagi yang ketiga nih. Falamma ra'al faqihu annahu la taqatalu bi hifdzil kalamil Junaid. Ketika si faqih tadi ini melihat dirinya tidak mampu menghafal apa yang dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, qala amlihi alayya hatta aktubah. Sekarang bacakan ulang dah. Saya mau tulis lagi aja, tulis. Ini banyak banget ini nih, ya. Faqala, maka kata Sayyidina Sayyidut Taifah Imam Junaid al-Baghdadi, in kana ana allazi ubdi fa ana umli. Kalau emang itu berdasarkan pengetahuan yang aku punya, ya saya bisa mendiktekannya sama kamu. Asyara ila annahu fathun rabbaniyun. Itu isyarat beliau bahwasanya apa yang beliau sampaikan tadi merupakan keterbukaan dari Allah, fathun rabbaniyun. La tahtawi alaihi butun ad-dafatir, yang tidak mampu ditulis oleh kertas-kertas. Faqamal faqih, maka si faqih pun tadi berdiri. Wa qad az'ana lit ta'ifah, dan dia pun tunduk mengakui kepada tokoh-tokoh as-sufiyah bi'uluwi rutbah, dengan pengakuan derajat yang tinggi, wasa'atal ilmi, dan punya keluasan ilmu. Jadi terbantahkanlah ucapan-ucapan minus, ucapan-ucapan miring kepada orang-orang sufi. Intaha bimakna, kira-kira seperti itu. Iqra.